Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Rabu 24 Januari tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Bintang Fajar yang Terang. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Bintang Fajar yang Terang. Dan ayat firman Tuhan Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Misteri yang ingin dilihat oleh para malaikat, yang ingin dipahami oleh para nabi dan raja, serta pria dan wanita yang saleh, akan dibawakan oleh gereja yang sisa melalui pekabaran dari Allah kepada umat manusia. Para nabi menubuatkan hal-hal ini dan mereka rindu untuk memahami apa yang mereka nubuatkan. Tetapi kepada mereka hak istimewa ini tidak diberikan. Kebenaran pekabaran malaikat ketiga telah disajikan oleh beberapa orang sebagai teori yang kering. Tetapi di dalam pekabaran ini harus disampaikan Kristus yang hidup. Dia harus dinyatakan sebagai yang pertama dan yang terakhir, sebagai Aku ada, tunas dan keturunan Daud, dan bintang fajar yang terang. Melalui pekabaran ini, karakter Allah di dalam Kristus harus dinyatakan kepada dunia. Seruan itu harus dikumandangkan. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya seperti seorang gembala. Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya. Yesaya 40 ayat 9-11. Sekarang bersama Yohanes Pembaptis, kita harus menunjuk kepada Yesus dengan berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Sekarang adalah waktunya untuk menyampaikan undangan yang belum pernah terdengar sebelumnya. Barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Yohanes 7 ayat 37, Wahyu 22 ayat 17. Ada pekerjaan besar yang harus dilakukan, dan setiap usaha yang mungkin harus dilakukan untuk menyatakan Kristus sebagai juru selamat yang mengampuni dosa, Kristus sebagai penanggung dosa, Kristus sebagai bintang fajar yang terang. Dan Tuhan akan memberi kita kemurahan di hadapan dunia sampai pekerjaan kita selesai. Sebagai renungan, kapan terakhir kali Tuhan memberi saya bantuan ketika saya mencoba untuk mengungkapkan Kristus kepada seseorang? Bagaimana rasanya mengetahui bahwa Tuhan menggunakan saya untuk membagikan bintang fajar
yang terang kepada orang lain. Puji Tuhan untuk pekabaran hari ini. Yesus, nama di atas segala nama, adalah bintang fajar yang terang. Kepada kita, firman Tuhan katakan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, bagaimana menuruti perintahnya, perintah Allah, dan beriman kepadanya. Tentu bukan hal yang mudah untuk kita meletakkan iman kita kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan sudah katakan dia adalah bintang fajar, dia adalah nabi, dia adalah Yesus juru selamat, dia adalah Mesias. Jadi hari ini kita sudah melihat bukti di firman Tuhan di Alkitab bahwa Yesus mati untuk kita. Ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita dorongan, memberikan kita keyakinan bahwa datang kepada Yesus itu tidak sia-sia. Jadi biarlah hari ini kita dikuatkan untuk tetap percaya kepada Yesus, bergantung kepadanya, bahwa dia juru selamat kita, dan kita akan mendapatkan kekuatan, mendapatkan dorongan untuk iman yang kuat, bahwa tidak sia-sia kita bergantung kepada Yesus. Biarlah pekabaran pagi ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini. Kiranya renungan pagi dapat menjadi berkat dalam hidup kami, menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini di setiap tugas kami. Kiranya kami tidak sendiri tetapi selalu dengan Tuhan. Semua rencana hidup kami taruh di dalam tangan Tuhan. Inilah menjadi doa kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah pekabaran di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.